Faisal Ramadan sama Mudia. Ini kok nggak masuk? Apakah kirimnya terlambat ya, Faisal? Faisal? Ya, boten nggak terlambat ya Pak. Itu udah jam 14.40. Oke. Oh iya, di data saya kan 14.40 itu, tapi kok di data tempat saya kok belum terkirim ya. Tapi kemarin sudah saya konfirmasi. Oke. Mudia Kaira itu nggak terlambat atau alamatnya keliru ya ngirimnya ya? Tidak Pak, ke akademik kan Pak ya? Ke akademik ya. Oh, enggak ya. Atau mungkin bisa dikirim sekarang ke WA Bapak, Pak. Enggak Oke ya, nanti saya cek itu ya. Oke, kalau Mudia sudah tadi malam. Oke, nanti baik Pak. Makasih Pak. Saya cek dengan data saya. Kemudian yang kedua, saya punya data saudara yang ada 4 mahasiswa yang ngirimnya terlambat ya. Ada yang sudah lebih dari 30 menit ya, ada yang sampai 1 jam baru terkirim. Kan itu ujiannya jam 1, kalau nggak salah jam 1 sampai jam 14.30 itu. Tapi ada yang kirim jam 3:30 baru terkirim tempat saya ya. Saya setiap itu ada datanya kan, ada data yang saudara posisi kirim, kemudian saya dapat data yang dikirim oleh akademik itu ada 4 mahasiswa yang mengirimnya terlambat ya. Ada data tempat saya. Oke, jadi mudah-mudahan supaya terjadi tidak mengirim terlambat dan sebagainya, nanti mudah-mudahan nanti saat ujian akhir semester sudah offline di kelas ya, supaya saya bisa masuk kelas untuk bisa ikut menemani saudara saat ujian akhir semester ya. Oke, saya kira itu. Izin Pak, sudah saya kirim karena saya WA Pak. Gimana? Izin sudah saya kirim ulang ke saya ceknya. Gitu. Oke, untuk yang saya ada bukti saudara ngirimnya, jadi saya yakin saudara ikut ujian dan sudah terkirim karena bukti emailnya ya, bukti email ke akademik sehingga bisa terrekod gitu. Oke, para mahasiswa begitu ya, nanti supaya saya bisa cek langsung hasil apa yang saudara kerjakan. Ini kan kalau online gini kan monitornya lebih sulit dibandingkan dengan offline gitu ya. Oke, kita mulai. Dan saya sudah melihat beberapa soal yang saudara kerjakan dari 4 soal itu sebenarnya sudah saya sampaikan semua ya, tapi dari hasil belum maksimal ya. Maka saya share screen dulu untuk soalnya. Ya, soalnya ini sudah dibahas semua ya, sudah kita diskusikan semua ya di kuliah. Tapi setelah saya baca dari hasil tes saudara, itu maksud saya nomor 1 ini kan sudah jelaskan, ini mengerjakannya tidak banyak yang membuat satu gambar kok dijelaskan. Hanya secara khusus kalimat gitu ya. Katakan misalnya pocket dosimeter, ini contoh saja ya, pocket dosimeter, film bed, prinsip kerja itu kalau saya lebih senang kan orang teknik saudara ya, itu katakan pocket dosimeter bagaimana proses eksitasi di dalam satu proses film bed, di pocket dosimeter gitu. Karena terjadi proses pemanasan dari prinsip di dalam blok diagramnya. Kemudian baru dijelaskan prinsip kerjanya gitu ya. Ini contoh detersian gas misalnya kan ada 3, itu ada ionisasi chamber, personal convert, dan CM. Kemudian proses ionisasinya bagaimana dari tiga detik itu, kemudian pada posisi isian gas dan prinsip kerjanya ini bagaimana mekanismenya sehingga
bisa dilihatkan grafiknya gitu ya, tapi tidak banyak yang menjelaskan itu, tapi hanya secara kalimat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk nomor 2 ini kan sudah saya jelaskan juga mekanisme prinsip kerja ini, ya. Ini tentang bagaimana terjadi interaksi radiasi kalau datang di detektor ini, ya, gas di dalam tabung ini, kemudian terjadi ionisasi. Nah, ionisasi tertarik ke tabung anode elektronnya. Mengapa elektron tertarik ke tabung anode? Audito. Ini kan posisi mengapa ini terjadi interaksi radiasi antara radiasi terhadap materi di dalam tabung, kemudian terjadi ionisasi. Nah, proses ionisasi seperti apa? Itu sebenarnya saya minta untuk dijelaskan. Kemudian ini mengapa elektron bisa tertarik di anode. Audito, tahu nggak? Mungkin karena ini Pak, karena diberikan beda tegangannya maksudnya Pak. Beda tegangan. Terus ya akan timbul medan listrik di antara kedua tersebut Pak, elektroda. Oke. Mengapa diberi beda tegangan elektron bisa tertarik di anode? Dari gambar ini, Anda sudah jelaskan dari gambar ini. Nanti saya open jawaban saudara nanti ya. Mengapa kira-kira kok elektronnya yang tertarik di anode bukan yang positif? Kira-kira apa dari gambar ini? Ini kita pembahasan soal pamit dulu ya, supaya karena masih banyak yang belum saya melihat jawaban saudara, masih ada beberapa yang perlu kita jelaskan ulang. Kira-kira apa? Mengapa elektron gambar ini, elektron, siapa yang bisa jawab? Elektron kok tertarik ke beda, oke, audito betul ya, gitu, beda potensial, tetapi mengapa elektronnya tertarik di anode bukan yang positif? Karena ada anode positif, negatif Pak, elektron. Karena anode positif, baru itu elektron kan negatif, jadi tertarik. Oke, jadi karena ini diberi tegangan positif di anodenya. Antara positif negatif kan tarik menarik ya, ini berarti elektron tertarik di anode karena ini diberi tegangan positif. Oke, gitu ya, diberi tegangan positif. Oke, ini kalau lepas ini audito malah saya tanya kok off ini ya. Kemudian kira-kira hasil kalau saya ukur pakai CRO, sudah pernah menggunakan CRO ya? Mengukur ya, praktikum ya, cathode ray oscilloscope. Sudah? Sudah belum? Fajriyah? Belum Pak. Oh, belum pernah menggunakan oscilloscope? Oh, ini semester 2 ya masalahnya ya? Belum ya? Izin udah Pak. Oh, sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Tapi sebagian Pak, cuma sebagian aja karena kemarin praktikum ini hybrid Pak. Oh, karena praktikumnya ada yang online ya? Iya Pak. Iya. Jadi sebagian yang pegang alatnya, sebagiannya tidak. Oke, ya itu yang problem online di situ. Kalau praktikum masih online memang masalah. Oke, maka saya sebagai koordinator di praktikum DPR. Anda itu belum dapat praktikum DPR ya? Belum ya? Belum. Iya, oke. Kebetulan di semester 4 nih lupa, saya ini kan baru teori. Oke, enggak apa-apa. Oke, nanti saat praktikum, kalau saya masih ditunjuk, nanti akan saya jelaskan di lab bagaimana mekanismenya. Kemudian ini kalau saudara lihat di oscilloscope, cathode ray oscilloscope, Anda cek di sini, ini kira-kira secara teoritis kalau elektron terkumpul di anode, ini kira-kira bentuk pulsa di sini negatif atau positif ya? Edelweiss Aulia. Edelweiss Aulia, positif negatif ya? Gimana Pak? Kalau kalau ini tadi sudah dijawab oleh teman saudara, betul ini mengapa ini elektron tertarik di anode, ini dikarenakan anode diberi tegangan DC
positif. Karena positif dan negatif itu kan tarik-menarik, maka elektron tertarik di anoda, terkumpul di anoda. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, karena ini elektron terkumpul di anoda, kalau saya buat grafik ya, grafik atau X fungsi Y, X-nya itu jumlah cacah, maaf keliru, Y-nya itu jumlah cacah yang ke sumbu vertikal, X-nya itu adalah yang sumbu horizontal itu time, waktu, maka katakan mulai dari titik 0 itu kira-kira, bukan kira-kira, itu pasti nanti, itu bentuk pulsanya itu positif atau negatif ya, Edelwisa. Ini terputus ya. Terputus ini. Tesa Pasaribu. Tapi negatif, Pak. Negatif, oke, negatif. Mengapa negatif, Tesa? Karena dari anoda itu negatif, Pak. Nanti dibalik lagi di inverternya, di katodenya jadi positif, Pak. Karena negatif, karena elektron yang terkumpul di anoda ya, negatif. Makanya Iya, nanti Pak. saudara lihat di di osiloskop, kalau saudara lihat di osiloskop outputnya ini betul negatif ya Tesa ya, karena ini elektron yang terkumpul di anoda. Maka proses berikutnya nanti ada di GM, ada namanya GM inverter. Kalau counter itu menerima pulsa positif, maka ada namanya rangkaian yang namanya GM inverter Geiger-Müller inverter pembalik pulsa ya, pulsa ada rangkaian pembalik pulsa menjadi positif baru masukkan ke counter. Nah, itu sebenarnya yang kemarin saya minta prinsip mekanisme dari gambar ini gitu ya. Ini yang perlu dipahami. Kemudian yang B, gambarkan patung detektor GM dan cara menentukan tegangan kerja. Ini ada sebagian besar sudah saya berulang saya sampaikan, saya sudah sebagian besar sudah ada yang sudah benar, tapi ada beberapa yang belum benar juga untuk penentuan tegangan kerja di sini. Karena tegangan kerja itu bisa dari plato ya, besarnya plato ya, plato dari V1 V2 berarti delta V itu V2 min V1 itu adalah besar lebarnya plato. Nah, berapa besarnya penentuan tegangan kerjanya kan dari setengah sampai 2/3 sekitar itu ya, setengahnya katakan panjang platonya 200, titik awalnya V1-nya 300, berarti kan setengahnya berarti 300 tambah setengah dari katakan panjang plato 200, mulai awal V1 300, berarti kan 400 separuhnya kan berarti 200, saya ulang ya, panjang platonya itu katakan 200, mulai titik V1-nya itu 300, berarti kan setengahnya dari 200 kan 100, berarti pada setengahnya adalah 100 ditambah 200, 300 dengan kerja kalau setengahnya. Kalau 2/3 ya Anda kalikan aja 2/3 tambahnya 200, 300 ditambah 2/3 dari panjang plato, gitu ya. Itu sebagian besar sudah saya contohkan di dalam penjelasan di teori sebelum UTS. Kemudian yang nomor 3, ini masih banyak yang salah ya, nomor 3 ini ada yang betul, banyak yang salah ini nomor 3. Nomor 3 sebenarnya di PowerPoint saya sudah ada ya, contohnya ya, Mas Hafid ya. Berapa? Ya nomor 3 ini saya buka aja ya, punyanya Hafid aja ya. Saya buka aja hasil ujiannya supaya saya lihat punyanya siapa dulu yang ingin dibuka, saya bukanya aja. UTS ADPR ini punya kamu ya, Fit ya, terlihat ya? Ya, Pak. Oke,
Nah, ini sebagian besar gini menjelaskannya ya. Jadi tidak ada gambar-gambarnya ini ya. Tidak ada, katakan ini sebetulnya untuk ini ada gambarnya, kemudian saya jelaskan ini misalnya ada proses di TLD, mana TLD. Nah, TLD ada gambarnya bagaimana prinsip di TLD itu ada gambarnya. Sebagian besar begini, nggak ada gambarnya. Oke, nomor 3. Nah, nomor 2, oke ya, setengah ini 220. Saya beri angka-angkanya, saya beri contoh sendiri kan, 200 plus setengah kali 420 ke 2, oke, B2-nya berapa ini memberi contoh kamu? B2-nya 420, 200, berarti betul, kalau ambil setengahnya berarti ya setengahnya ya, 220 ditambah setengah dari 420 ke, ini 420 kurangi 220 berapa? 200. 200 setengahnya dari 100. Ya, oke, betul kalau ini. Oke, sekarang yang nomor 3. Nah, nomor 3 masih salah kalau ini 300. Nomor 3 ini kan saudara harus menentukan berapa N-nya dulu. Ada N-nya juga N-nya ya. N-nya ditentukan berapa N-nya. Ketemu berapa ini ya, Fit, ini N-nya? Kamu 1000, oke. Ya Pak, 1000 Pak. 1000, oke. N-nya betul 1000. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya 1,6, 10 pangkat 16 ya ini ya? Ya Pak, kan dia kan 10 pangkat min 19 kan dikali 1000-an Pak. Oke, ketemunya ini V-nya berarti 0,003 ya, 0,3 ya, 1. Ini betul ini? Ya Pak. Betul. Oke, ini betul ini. 0,01. Ini pas betul yang saya buka. Tapi ada beberapa yang belum betul saya cek ini. Kemudian yang ini betul ketemu 0,001 volt itu kalau jadikan milivolt berapa ya? Misalnya milivolt itu 1 MP bukan Pak? 1 volt itu berapa milivolt toh? 1 volt berapa milivolt? Ayo. 1000 Pak. 1000. Berarti kalau 0,001 volt berarti berapa milivolt? 0,1 Pak. Oke, 0,1 Ya Pak, milivolt. 0,1 Pak. Jadi nanti saudara cek sendiri kalau nanti nilainya nggak maksimal, kalau saudara nomor 3 itu yang V itu ketemunya tidak 0,1 milivolt atau 0,01 volt, berarti salah. Anda cek lagi jawaban saudara yang sudah kirim ke saya ya. Itu Ya berarti, Pak. ya itu banyak yang salah loh ya. Ini saya bahas ulang karena banyak yang salah. Gitu. Kemudian yang B, soal B-nya mana ini? Besarnya berapa besarnya arus? Berapa kamu fit arusnya besarnya? Enggak terjawab ini ya? Iya Pak, belum terjawab Pak. Belum terjawab. Iya, Pak. Nanti ini dapat separuh yang nomor 3 ini ya. Oke, jadi ini oke, sekarang nomor 3 enggak terjawab. Oke. Kemudian nomor ini berarti nah ini belum. Nanti kali ini saya jelaskan, ini masih paling banyak yang belum benar ini. Karena 2 atau double pick. Kalau gambar ini single pick kita double pick ini. Habis. Kalau begini single pick atau double pick ini? Belum jelas. Oke, saya cek yang tugas yang lain dulu, punyanya siapa dulu, saya cek. Saya cekkan siapa yang ingin dicekkan. Saya cek di tugasnya punyanya yang cewek sekarang ya. Tesa aja nomor 1 ini, Tesa saja yang nomor punya Tesa ini. Di punyanya Tesa. Nah. Tesa terlihat ini ya? Terlihat Pak. Oke, nomor 1 coba saya ceknya. Ini juga sama. Yang besar enggak
nggak ada gambarnya ya, cuma langsung kalimat aja, saya harus baca satu-satu kalimat ya. Kalau ada gambarnya saya kan langsung melihat. Ini untuk film biar intinya sudah betul ini untuk AGPR ini, tapi gambarnya nggak muncul. Ini detektor personal seperti apa? Oke, nanti kemudian ini contoh yang ini coba ini nomor B. Tapi ini nggak ada contoh angka-angka ya ke saya, kamu ya, kan saya minta ya. Mana angka-angkanya? Nggak muncul ini. Kan di soal saya kan bisa minta untuk angka-angka di sini soal-soalnya. Gambarkan platform game dan jalan cara menentukan tekanan kerja di nggak pakai angka-angka pertanyaan. Ada pakai angka, Pak. Oke, kalau itu sesuai ngikuti pertanyaan jawaban nggak apa-apa. Oke. R1, R2, per R1 kemiringan per 1 volt laju cacah pada awal daerah pelaku 1 volt. Dari mana angka 1 volt ini? Ini kok Anda nggak bisa, ini apa? Contoh gimana nih? 1 volt CPM per DPM, 2 volt CPM per DPM, ini artinya apa ini? Tesa ini. R1, R2 ini. Ini R1-nya yang mana? Ini kan Anda bisa menentukan laju cacah pada awal daerah plato 1 volt, laju cacah pada akhir daerah plato 2 volt. Anda masukkan memisalkan ini, maksudnya ini 1, ini 2 gitu. Iya, Pak. Gimana ini? Iya, Pak. Berarti ini panjang platonya berapa kalau begini? Nah, ini pemisalnya 1 volt 2 volt ini yang belum benar ini ya. Oke, ini kan ini berarti kalau begini pertanyaan saya, panjang lebar platonya berapa, Desa? Belum jelas ini ya. Nah, bisa dicontoh kemarin ya. Ini ada katakan 100, ini 1 volt kan nggak nyambung ini. Ibarat volt atau persen per 100 volt. Berarti kalau ini 1 volt, ini 2 volt. Ada maksud nulis ini dari mana? Maksudnya apa? Bingung ya? Oke, kemudian nanti saya jelaskan ulang kalau masih belum jelas. Energi radio ionisasi 3000, oke betul. Ini ketemunya 001, betul. Oke, nomor 1. Nomor 2, dihasilkan 2 pulsa listrik dalam 1 detik dengan pulsa 0,1 dq per dt. Ini masih salah. Salah ini ya. 32 ini kan artinya kalau yang nomor 2 ini soal yang ini nomor 1 betul Tessa, nomor yang 1A yang ini Iya, Pak. yang ini betul, tapi yang ini yang belum benar ini ya, yang ini sebagian besar belum benar yang kedua. Nah, kalau gitu saya lihatkan contoh saya aja lah supaya lebih cepat pembahasannya. Saya contoh punyanya saya ya. Punyanya saya ceknya dulu di PowerPoint ya, share screen PowerPoint. PowerPoint sudah terlihat belum ya? Terlihat, Pak. Oke, terlihat. Oke, ini sebenarnya sudah saya kirim loh ya, kalau nggak salah. Sudah saya kirim ke saudara, dan ini di bawah sebenarnya mirip dengan tugas saya, yang pas saya ya, tinggal lihat dari sini sebetulnya. Nah, ini sudah contoh saya ada ini. Bila ada 100 dua radiasi dalam 1 detik, 35 sama ini ya, 35 kev ini energinya, kemudian ini V, daya ionisasi itu V, 35 betul. Muatan listriknya 1,6 super 19 kolom. Kemudian kapasitasnya 1,6 sama. Tinggi pulsanya yang dihasilkan berapa? Ini kan sama ini. N, energi radiasi daya ionisasi, NE per V. N-nya itu berarti ini 35 kev dibagi 35 elektron volt. 35 kev berarti dijadikan elektron volt, berarti 10 pangkat 3 disamakan satuannya ya, berarti ketemu 1000, sudah sebagian betul ini. Jumlah muatan kan N kalikan E ya,
N kalikan berarti N-nya ini 1000, E-nya adalah ini buat alam 1,6 10 pangkat 19, 1,6 10 pangkat 16 kolom. Ini berarti besar. Kemudian tinggi pulsanya P NE per C. T 1,6 ini ketemu 0, ini sudah clear, sudah betul punya T1, betul punya AB tadi juga sudah betul. Tapi yang B ini, kalau B ini arus jumlah radiasi kali jumlah muatan per selang waktu, ini selang waktu 1 detik ini. Ini 100, berarti kan 100 kalikan jumlah muatannya 1,16 per 1 karena 1 detik. Kalau tadi saya minta per detik, ya Anda rubah ke 1 detik nggak apa-apa, jadi dibagi. Berarti 1,6 10 pangkat min 14 ampere. Ini min 16, ini 100, berarti kan dikurangi 2 kalikan 100, berarti menjadi 10 pangkat min 14. Nah, kalau 14 ini dijadikan mikro, berarti kan ampere ke mikro itu kan 10 pangkat 6, berarti kurangi 10 pangkat 6, berarti menjadi 1,6 10 pangkat min 8, ini dikalikan 10 pangkat 6 maksud saya. 10 pangkat min 15 kalikan 10 pangkat 6 kan berarti 10 pangkat min 8. Mikro, kalau jadi piko kan dari ampere kan 10 pangkat 12. Ya, betul ya. 12, berarti ini kalau dari mikro 10 pangkat 6. Berarti ini 10 pangkat 14 dikalikan min 14 maksud saya, dikalikan 10 pangkat 12, berarti 1,6 10 pangkat min 2. Berarti kalau ini 10 pangkat min 8 ya kalikan 10 pangkat 6. Berarti 10 pangkat min 2. 1,6 10 pangkat min 2. Memang kecil karena ini pada posisi ya tergantung dari soal ini kan. Ini 1,6 memang ordernya pada keluaran di itu ordernya piko ampere, berarti kecil, ini 1,6, maka perlu penguatan 1,6 10 pangkat min 2. Gitu ya. Ada pertanyaan ini? Cukup jelas kayak ini ya? Ini sudah ada di soal saya. Ya, di soal saya. Oke. Jelas, Pak. Oke ya, ini soal saya ya. Ini tapi yang kedua ini banyak salah. Ada yang satu pun ada yang masih beberapa yang belum benar. Padahal di PowerPoint sudah ada. Apa enggak open PowerPoint saya ya, Pak, waktu ujian ya? Apa namanya? Kan saya open book. Jadi Anda bisa melihat di PowerPoint yang sudah saya kirimkan. Saya ceknya. Jangan-jangan belum dikirimkan PowerPoint saya. Sudah kirim belum ini ya? Izin Pak, Udah, saya Pak. belum dapat Pak yang PPT ini. Sebentar, saya ceknya. Kalau belum dapat, nggak mungkin. Saya cekkan di grup ADPR. Sudah, Pak. Ya, grup ADPR. Kalau belum dapat, nggak mungkin kalau saya kirim di grup. Saya cek, saya meyakinkan, udah kok ini. Di grup, Pak. Di grup sudah. Yang bilang belum dapat sama tadi siapa ya? Oh iya Pak, ada Pak. Udah di Maaf Pak. kuliah 5 dan 6 di bawah. Belum dibaca ya berarti kalau nggak bisa jawab ini. Oke, Dan. Dia bilang belum dapat tadi siapa ya? Saya open jawabannya. Siapa tadi ya? Sulhamdi Pak. Suwaldi, coba saya cek punya Suwaldi. Punya Suwaldi saya ceknya. Mungkin banyak salah itu Pak. Hah? Oke, saya cek aja. Ini kan pembahasan soal karena banyak yang salah, maka saya harus cek ini. Suladi Zul SS saya cari sudah saya open semua, jadi tinggal apa namanya, karena saya koreksinya karena banyak megang materi saya sehingga belum selesai dengan koreksinya masing-masing. Tapi sudah saya download semua, tinggal nanti saat waktu saya ngoreksi ini sehingga belum selesai. Tapi secara gambaran semuanya sudah saya cek sehingga saya tahu jawaban saudara. Suladi, saya ceknya Pak Suladi. Sulhamdi. Ya, Sulhamdi Akbar ya. Terlihat ya? Iya Pak, terlihat Pak. Oke. Kamerisasi nomor 1 ini juga saya kira ini penjelasan prinsip kerja saya sudah dijelaskan, tapi tidak ada gambar juga. Ini juga ada gambar. Ini untuk yang nomor B, P1, P2, coba P1, P2, tegangan kurva setengah P1. Ya, ini kok tegangan kerjanya setengah P2 plus C1 gimana ini? Ini salah, Sulamdi ya.
tegangan kerja setengah V1 plus V2. Ini kalau ini V1, V2, katakan V2 setengah V1, dikatakan ini 300, ini 100, berarti 100 tambah 300, 400, setengahnya 200 gitu ya, 200. Kalau ini lebarnya katakan ini 100, ini 500, berarti 600, setengahnya 300 gitu ya maksud kamu ya. Tegangan kerja itu sama dengan V1 plus setengah atau 2/3 delta V. Ada kan di data saya, di apa, PowerPoint saya. Tahu salahnya ini Sulamdi ya? Ya. Jadi tegangan kerja itu sama dengan V1 plus setengah delta V atau V2. Delta V berarti kan V2 min V1. V2 min 1 atau sampai ya setengah sampai 2/3 delta V gitu ya. Itu ya, ini yang kemudian yang tadi yang itu 2 ini, kemudian yang ini energi radiasi deionisasi 1000 betul, oke. 0,001 oke, betul Sulamti, betul ini. Kemudian yang nomor B ini 1, nah ini yang masih salah yang ini. Ini 32/10⁻23. Oke, ini masih salah. Oke, yang B sebagian beran salah. Oke, kemudian dicek lagi PowerPoint saya ya. Kemudian spektrum B2 kemudian yang mau Pak, izin Pak, yang tadi tegangan kerja itu Pak. Yang ini ya? Iya Pak. Yang ini? Itu kalau gunakan rumus yang saya ini sama aja ya Pak ini kalau sama itu saya penjelasan sama yang ada rumus yang PowerPoint saya itu sama, pakai itu juga pakai per 100 itu ya, bisa juga dari situ. Ya satunya, jadi itu kan tegangan kerjanya. Tapi kalau secara general, secara umum itu Anda secara mudah menentukannya itu nanti kalau ini ada delta V ya, ini kan plato dari V1 sampai V2 itu plato, panjang plato. Nah, panjang plato ini adalah delta V. Delta V itu berarti V2 min V1. Berarti kalau ini 400 pasti lebih besar kan? 400 ini 100 berarti panjang platonya 300. 400 dikurangi 100. Itu panjang plato. Nah, sekarang berapa tegangan kerjanya? Ya, nanti V1 berarti 100. Karena tadi 400 dikurangi 400 dikurangi 100 kan 300 panjang platonya. Setengahnya berapa? 150. Berarti kalau setengahnya berarti 100 ditambah 150, berarti tegangan kerjanya itu 250 pada posisi setengahnya. Ringnya sampai 2/3, berarti kan 2/3 bagi 300 berapa? 600 bagi 3, 200 tambah berarti 100, berarti 300. Ringnya berarti 250 sampai 300. Mengapa begitu? Itu kalau Anda ngambilnya di V1, nanti kalau perubahan tegangan suplainya geser, itu akan turun di sini. Tegangan tidak sesuai dengan performance detektornya. Kalau Anda posisi ambilnya di V2, kalau ada perubahan keturun nggak apa-apa tegangannya. Tapi kalau beran naik, pada posisi discharge di sini. Kalau discharge nanti sudah fluktuasi tegangannya naik, kemudian cacahnya tidak stabil. Naik sedikit sudah cacahnya tinggi, rendah, jika nanti di chi-square test di stabilitasnya tidak stabil. Gitu ya Sulhamli. Bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ini harus jelas loh, karena belajar DPR untuk menentukan tegangan plato di TRJM harus bisa. Nanti saya ketika mungkin ada sebelum tadi saya tanya itu ya, termasuk mungkin ujian juga mungkin muncul, karena ini penting. Jadi kalau saudara nanti penelitian dengan mendalami intervensi ADPR, kemudian ini ada detektor belum tahu tegangan kerjanya, Anda bisa menentukan ini berapa tegangan kerjanya untuk digunakan sebagai alat untuk penelitian atau untuk praktikum. Itu kalau belum tahu tegangan kerjanya bisa ditentukan tegangan kerjanya. Ini berapa mahasiswa
Elin ada yang TA untuk salah satunya untuk menentukan tegangan kerja detektor NITS untuk kita compare dengan beberapa detektor. Gitu ya, Mas Sulhamdi. Ada pertanyaan yang penjelasan Izin, saya? Pak. Berarti rumus ini salah ya, Pak? Yang punya kamu ini? Iya, Pak. Ini harusnya ini tegangan kerja itu bukan langsung setengah V1 plus V2. Berarti V1 plus setengah delta V sampai dengan V1 plus 2/3 delta V. Ya, sampai 2/3 ya. Tidak hanya setengah saja gitu. Biasanya kalau coba yang gitu ya. Di PowerPoint saya ada nggak? Coba saya cekkan di PowerPoint saya. Di nomor berapa dulu ya PowerPoint saya ya? Di pertemuan berapa ya? Di tentang yang penentuan detektor CM ya, saya lihatnya di supaya tidak terjadi kekeliruan ya, saudara ya. Saya cek aja di PowerPoint saya lihatnya dulu. Kuliah berapa ini? Kuliah nomor proteksi soal tes kuliah 3 ya. Saya ceknya dulu. Kuliah 3. Nilai kemiringan oke, penentuan tegangan kerja. Bentar, belum ketemu punya kuliah saya. Sebentar. Kuliah DPR ya. Dulu sudah saya jelaskan panjang lebar ya, kalau salah ya. Kuliah berapa ini? Kuliah online ADPR. Kuliah 4 ya, kalau salah ya. Iya, Pak. Kuliah 4. Coba saudara ngecek di WA Group yang sudah saya kirimkan ya. Oh ya, Pak. Saya cek dulu, Pak. Dicek dulu di WA Group. Saya cobanya lagi. Kuliah 3 ya. Kuliah 3. Kok malah hilang ya, sebentar. Kuliah 3, share screen. Kuliah 3, coba di kuliah 3 ini ada nggak ini? Ini sudah saya kirim juga, setiap kuliah kan saya kirim. Ini sebelumnya kan sudah saya sudah kirimkan juga ini. Nah ini kan penjelasan tadi ya. Ini ada V1, V2, ini VS, ini mulai threshold ini N1, ini cacah, ke sana cacah ya. LP-nya kan ini R1 per R, kurang R2, V2 per V1 bagi R1 kali 100. Kemiringan plato itu adalah persen per volt atau 100% per 100 ya, per 100 volt. Ini berarti berapa? Kemudian ini lanjut. Oh, yang T1 ini ngambil dari sini ya? Yang tadi ya, yang di Iya Pak, benar Pak, dari situ Pak. Dari ini ya. Nah, Iya ini Pak, maksudnya ada rumus yang itu. per 1 volt CPM ke 2 volt ini keterkaitan dengan kalau Anda beri contoh
bagaimana posisi dari posisi P2 P1-nya ini. Ini kan 1 volt, 2 volt ini contoh, tapi keterkaitan dengan berapa nilai kemiringannya kalau ini. Tapi kalau plato, ya untuk plato, ini kan laju cacah. Tapi kalau menggunakan plato ya berapa besarnya di P2 dan P1. Itu ya, P2 per P1-nya ini. Ya, yang dianggap lebih baik adalah kecil dari 0,1. Ini kan menentukan nilai kemiringan kalau yang ini. Nah, kemudian kalau di PowerPoint yang lain ya, itu kalau tapi di penjelasan sudah saya pernah contohkan juga. Kalau menentukan ini tegangan kerjanya ya ini dari posisi dari lebar plato ini atau panjang plato ini dari P2 per P1 ini biasanya dari setengahnya sampai 2/3 di sini. Ini posisi di sini. Di sini bukan pada posisi P1, bukan pada posisi P2. Kalau posisi P1 nanti akan berpengaruh pada linting threshold di sini. Kalau ini baca discharge untuk perubahan. Ini kan pengaruh tegangan kerja. Ini kan keterkaitan dengan suplai DC-nya di detektor untuk menyuplai HP-nya. Itu ya, HP-nya. Gitu ya, dari jawaban ini sudah nggak ada ini. Di PowerPoint berapa ini saya kira sudah saya jelaskan. Gitu ya para mahasiswa, perlu bisa dipahami. Saya berikan contoh dulu ya, contoh berat besarnya dari plato itu kemudian dihitung berapanya. Itu dicontoh dengan angka-angka itu loh, untuk saya teskan kan dulu ya kalau nggak salah ya. Betul ya para mahasiswa ya. Halo? Halo? Wait. Iya Pak, pernah Ya Pak. Pak, Dengar nggak suara saya? kedengaran Pak. Oke, gitu ya. Oke, gitu para mahasiswa. Bentar ini kok PowerPoint saya kelihatan nggak? Tidak Pak. Oh, saya keliru ini namanya. Sebentar, screen saya ke kuliah ke-5. Oke, saya udah kelihatan ya? Sudah ya? Sudah Pak. Nah, baik. Oke, kalau gitu sekarang kembali ke soal lagi. Soal share screen soal saya yang Izin Pak, ya. berarti nggak, untuk tegangan kerjanya nggak bisa pakai rumus yang tadi Pak, setengah V1 tambah V2 itu Pak. Tegangan kerjanya Pak itu kan yang posisinya, tapi kalau itu kan hanya setengah. Kalau Anda yang pada posisi tidak setengahnya gimana? Yang 2/3. Karena ada setengah atau 2/3. Ya, setengah sampai 2/3. Ya. Kalau Anda menentukan setengahnya aja, itu hanya setengahnya. Kalau katakan misalnya punya tadi kan setengah V1 plus V2 tadi ya. Nah, sekarang begini, kalau saya V1-nya 100, V2-nya 300, berarti kan 400 ya. 400, kemudian setengahnya 400 kan 200. Gitu ya. Jadi hanya patok pada posisi Anda tegangan kerja 200. Padahal pada posisi antara 100 sampai 400 itu kan bisa menjadi 100 ditambah 150 kan? Karena panjang platonya itu 300 berarti setengahnya. Berarti kan bisa 200 sampai 250 bisa juga. Tapi kalau yang rumus itu tadi hanya pakai yang 200 saja. Gitu yang saya maksud. Bisa difahami? Halo? Zulhamdi? Ya Pak. Iya Bisa Pak. dipahami? Kalau kalau yang Anda contohkan 400 platonya V1-nya 100, V2-nya 400, V1-nya 100, V2-nya 400, berarti kan 400 dibagi 2 berarti kan 200. Sekarang kalau pertanyaan saya, kalau saudara menentukan tegangan kerja pada posisi berarti 2/3
kalikan 300 berarti 600, bagikan 3, bagi 3 kan 200. 200 ditambah 100 berarti kan 300. Bisa 300, bisa nggak 300? Rumus tadi kan nggak bisa jalan kalau Anda cantumkan 300 karena hanya setengahnya. Padahal saya setengahnya itu kan berarti kan hanya 250 tegangan kerjanya karena setengah dari V2 plus P1. V2 plus P1 berarti kan 400 bagi 2 berarti kan 100 tambah 400 tadi ya, 500 bagi 2 berarti kan 250. Padahal 300 kan bisa juga. Itu yang kalau yang hanya setengah saja berarti kan hanya 250. Padahal ringnya kan bisa 250 bisa 300. Itu yang saya maksud. Gitu ya. Mas Zulhamdi, kok Mas Zulhamdi? Zulhamdi Akbar. Zulhamdi Akbar. Iya, Pak. Oke. Oke, sekarang yang soal nomor 4. Ini saya bahas nomor 4. Karena nomor 4 bagian besar belum benar ya. Nomor 4. Saya cek soal nomor 4 dulu. Nomor 4. Nomor 4. Sebentar. UTS, sebentar. 4 ini pada posisi soal ADPR. Soal ADPR. Soal ya. Udah ya, ini nomor 4. Untuk mendapatkan bentuk spektrum dari suatu sumber radiasi untuk menentukan besaran energi, maka diperlukan alat ukur spektroskopi gamma. Ini sudah jelaskan gamma ya. Maka jelaskan mekanisme transfer spektrum energi terlihat pada gambar A menjadi gambar B. Jadi gambar A ini menjadi gambar B. Prosesnya bagaimana? Itu yang saya maksud. Ya, ini gambar A menjadi gambar B. Ini yang peak posisi gambar B ini mencerminkan di sini pada posisi mana ya? Siapa yang tahu? Ya, oke deh. Kalau belum ada jawaban, saya masukkan di PowerPoint saja. Share screen di PowerPoint ya. Stop screen, saya share screen di PowerPoint saja. PowerPoint kuliah. Ya, mana? Share screen kuliah. Aduh, kok malah ini. Saya ambil tadi. Terdelete. Saya sebentar. Saya ambil lagu filenya. Kuliah online. Kuliah 56. Kuliah 56. Oke. Sudah kelihatan ya, Mas ya? PowerPoint saya yang tadi? Ya, Tadi, Pak. oke, baik. Saya ambil dari sini. Ini sudah saya jelaskan semua belum ya? Kalau enggak nanti saya jelaskan ulang ini. Nah, ini dulu saya masuk ke pembahasan soal dulu aja. Ini Mas. Jadi modelnya window ini ring lebar delta E itu 0,0 sampai 1 volt. Ini artinya ring lebar-lebar yang ada posisi di garis-garis merah ini masing-masing. Ini adalah bisa 0 sampai 1 volt. Ya, lebarnya ini ya, merah 1, 2, 3 dan seterusnya.
proses bangun seperti pada model normal dengan nilai delta E konstan. Jadi begini. Jadi yang mencat ini adalah untuk mencacah mendapatkan spektrum yang sebelah kanan ini. Mendapatkan spektrum sebelah kanan ini dari sumber radiasi yang kita cacah. Jadi ada sistem spektroskopi, ini adalah output yang dihasilkan dari spektroskopi gamma yang tersusun seperti ini. Saya berikan contoh seperti ini. Pencacahnya kita susun seperti ini, ya. Ini ada detektor, ini ada HV untuk mensupply detektor, kemudian amplifier, ini SCA, ini pencacah, ini timer. Output yang posisi di sini, ini gambar ini kalau Anda lihat di osiloskop nanti yang munculnya yang dari output di sini, Mas. Ini saya cek gambar osiloskop di sini, maka output di sini. Kemudian output yang posisi di sini, yang ini titik-titik masing-masing ini mengambil datanya dari sini. SCA. SCA ini bisa dioperasikan integral dan diferensial. Nanti kita beri penjelasan lebih detail lagi untuk penjelasan ini supaya tidak rancu dan paham tentang bagaimana mekanisme kerja posisi di amplifier dan SCA ini. Maka dari gambar ini Anda bisa ambil data seperti ini. Nanti kalau di kelas saya jelaskan pakai angka-angka supaya jelas ya di papan tulis ya. Minggu depan saya jelaskan di papan tulis untuk penjelasan ini. Tapi saya izin dulu ke akademik ya, boleh nggak ke online kuliah offline ya minggu depan ya. Ini mengapa bisa jadi gambar ini? Ini katakan Anda set di sini, katakan pada cacah titik 0 sampai garis yang pertama ini berapa cacahnya di counternya? Cacah 1. Saya naikkan di sini cacah 2, cacah 3, cacah 4, cacah 5. Ini saya mengoperasikan pada TSCA-nya, timing single channel analyzer-nya. Ini saya naikkan terus. Ini sudah nanti di semester berikutnya akan praktikum dengan saya ini menentukan ini ya. Nanti saya berikan di teori dulu supaya lebih punya gambaran. Nanti masing-masing titik ini ada cacah tersendiri. Berapa besarnya tergantung berapa besarnya yang interaksi radiasi matahari pada posisi masing-masing window ini, masing-masing jendela ini. Cacah 1, cacah 2, cacah 3, cacah 4, dan seterusnya sampai cacah N, sampai di sini berapa besarnya. Berapa lebarnya ini tergantung menentukan ini, bisa 0,5, bisa 0,4, bisa 0,6 gitu ya. Tapi fix tetap. Masing-masing cacah ini kemudian berapa besarnya diplotkan antara sumbu X dan fungsi Z. Fungsi X-nya adalah energinya, ini sesuai sebanding dengan tertulis LL nomor kanal atau tegangan distributor dihubungkan dengan cacahnya. Maka titik-titik ini plotnya titik-titik ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai posisi peak. Peak ini pada posisi peak yang ini. Nanti pada cacah berikutnya naik, ini kan turun karena ini aktivitasnya mulai kecil, maka dia turun. Maka besarnya di sini, ya, ini adalah posisi yang peak ini. Ini adalah proses foto listriknya di sini. Ini ya, ini memang perlu ada penjelasan lebih detail ini untuk bagaimana proses pengukuran dengan posisi delta E di sini per window ini akan menjadikan spektrum SP ini. Ini masing-masing tercacah untuk masing-masing window ini yang saya maksud itu. Nah, jadi penjelasan saya saat sebelum UTS itu sudah transfer di dalam penjelasan di posisi kalimat saya berikan soal di UTS itu, maksud saya apakah yang saya jelaskan bisa dipahami tentang mekanismenya ini. Itu ya. Punya gambaran belum ya? Para Mas Riham dan Nazwa. Punya gambaran belum? Kira-kira atau masih bingung? Masih agak bingung, Pak. Oke. Ya. Ya, halo. Ada pertanyaan?
Oke, kalau ada bingung yang khusus ini nanti saya jelaskan di kelas ya, Mas, Mbak. Siap, Pak. Iya Pak, siap Pak. Oke, siap. Baik, Pak. Kelihatannya ini agak perlu penjelasan lebih detail kalau ini. Kemudian saya jelaskan di sistem spektroskopi gamma, bagaimana mekanisme yang ini, model pengukuran integral, pencahayaan integral, normal, pencahayaan diferensial, window. Ini adalah spektroskopi manual. Nah, itu manual ini yang dirubah pada posisi SCA, single cell analyzer. Nah, ini bisa dioperasikan ini. Masing-masing fungsi ini yang perlu kita jelaskan secara detail. Gitu ya, para mahasiswa, ini pembahasan soal dari 4 soal yang saya berikan. Ini saya melihat hasilnya ini belum optimal ya, jadi nanti harus kita jelaskan lagi. Saya bisa melihat dari hasil ujian yang sudah kerjakan di dalam UTS kemarin, sudah saya cek, sehingga ini perlu penjelasan lebih detail lagi supaya lebih paham yang kita diskusikan gitu ya, para mahasiswa ya. Nanti saya saya bisa memahami karena memang online itu agak perlu ekstra belajarnya karena tidak langsung untuk kita jelaskan di papan tulis sehingga saya paham. Maka ini yang penting kita jelaskan ulang yang tentang ini, khusus ini, supaya nanti lebih paham, bisa diaplikasikan, termasuk yang prinsip kerja detektor yang atau yang perlu saudara review ulang ya, dari mekanisme kerja. Jadi kalau nanti di UAS kalau ada kaitan dengan prinsip kerja, saudara mendisplaykan gambarnya dulu atau blok diagram dulu, kemudian Anda jelaskan, tidak langsung kepada kalimat ya, sehingga nanti akan tahu prinsip dari gambar ditransfer menjadi pemahaman di dalam susunan kalimat dari gambar itu. Jadi saya ngoreknya juga lebih mudah, ya akan dari situ. Itu ada hanya berapa yang muncul gambar, tapi sebagian besar tidak memunculkan gambar, sehingga harus saya baca lebih lama melihat pemahaman yang disampaikan di kalimat itu, apakah bisa saudara tahu bahwa itu paham dari yang saya maksud. Gitu ya para mahasiswa, saya kira ini 9.10, kita pertemuan pertama nggak usah lama, 1 jam aja cukup. Kita lanjut di minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mas? Untuk sebenarnya Pak, untuk pekan depan itu sudah offline masuk kampus untuk ADPR atau gimana Pak? Praktikum sudah ya, kan praktikum ini sudah di Jogja semua atau ya? Ya, sudah ya. Halo, ini Mas sudah di Jogja semua belum Mbak? Ini posisi jenengan, saudara? Mayoritas sudah di Jogja mayoritas. Kemudian ada yang teori yang sudah masuk offline di kelas belum? Hari Senin Selasa ini? Belum ada Pak. Belum ada ya. Belum ada ya. Tapi kan Rabu besok sudah ada yang online offline praktikum belum dari kelas ini? Fisika dasar, Pak. Sudah semua masuk kelas? Baru 1 praktikum itu, Pak, yang fisika, matkul fisika, Pak. Dengan Pak Anwar ya? Pak, dengan Pak Rio, Pak. Oh, Pak Rio, Pak Rio, oke. Sudah masuk kelas, berarti sudah semua di Jogja berarti kesimpulannya ya? Iya Pak, bisa dibilang begitu. Oke, kalau gitu nanti coba sebelum Rabu saya akan konfirmasi ke akademik, boleh nggak Mas? Kalau toh sudah di Jogja gitu ya, toh sudah di Jogja, berarti kalau sudah di Jogja berarti kan tidak masalah Anda pergi kampus gitu. Kalau sudah ada praktik berarti kan Anda sudah ke kampus. Kalau boleh sudah diperbolehkan oleh akademik ke kelas ya nanti kita ke kelas. Tapi kalau belum, saya
ikut aja aturan yang diberlakukan di kampus. Jadi kalau sudah boleh ya nanti kita ke offline ya, itu ya mahasiswa ya. Tapi kalau belum diperbolehkan ya bagaimana lagi, kita harus masih online. Ya, nanti kalau saya melanggar aturan diberlakukan kampus kan nggak boleh, karena harus sesuai dengan aturan diberlakukan di kampus. Ya, gitu ya. Nanti saya beri informasi sebelumnya kita akan offline atau masih online ya, para mahasiswa ya. Siap, Pak. Baik, sekaligus terima kasih atas perhatiannya, dan karena perdana setelah UTS kita cukup 1 jam cukup kita lakukan, kemudian saya akan melanjutkan koreksi ya. Sudah, silakan lanjutkan kuliah yang lain. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya cek lagi, saya kira tadi sudah masuk semua ya. Saya lihat di partisipan. Ini partisipan sudah tinggal 19 ini, tapi kan ada yang double ini ya. Ada yang keluar enggak ini? Keluar recording. Oke, ini ada double ya. Oke, saya kira sesuai dengan yang sudah silent tadi saya absenkan di ada beberapa yang sudah off ini ya. Ini tinggal 19 tambah 2 tambah 24, ini ada 26, 55. 27 masih full ya. Oh, karena ada yang 2, ada yang 3. Oke, terima kasih para mahasiswa atas perhatiannya. Selamat belajar dan mohon jaga kesehatan masing, walaupun ini alhamdulillah COVID sudah mulai reda, tapi tetap protokol kesehatan dilaksanakan ya para mahasiswa ya. Baik, makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, sama-sama. Selamat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya Alif ya.